Beberapa hari kemudian datang seorang perempuan cantik, namanya Burrah. Burrah ini datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sejujurnya aku akui kepadamu, akulah anak kepala suku Bani Mustalik. Kaum laki-laki kami telah melarikan diri sebelum perang terjadi, dan aku menjadi tawanan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini, ya Rasulullah, dia tidak pernah memperlakukan aku dengan buruk. Cuman aku ingin menembus diriku karena tahu dia aku anak kepala suku Bani Mustalik, ditinggikannya harganya. Jadi aku tidak bisa menembus diriku, ya Rasulullah. Sabit bin Qais ini, Pak, sahabat Rasulullah yang istrinya minta cerai. Nah, inilah Sabit bin Qais itu. Jadi di zaman Rasulullah itu masalah rumah tangga yang sekarang terjadi juga di masa dulu, Pak. Yang suaminya taat ibadah tapi kejam sama istri, ada juga. Jadi bukan tidak ada, Bu. Masing-masing itu berbeda-beda juga. Jadi Sabit bin Qais ini, Pak, istrinya minta cerai. Dingadu di Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak mempermasalahkan kalau untuk akhlak agamanya Sabit bin Qais ini bagus, cuman aku tidak cinta sama dia. Nah, itu masalahnya, Bu. Aku tidak cinta sama dia. Nanti kalau aku melawan, aku bisa menjadi kafir. Nah, itu takutnya perempuan zaman dulu, Bu. Melawan ke suami, nanti jadi kafir. Boleh tidak aku minta pisah? Kata Rasulullah, boleh. Kembalikan maharnya. Nah, itu syarat perempuan kalau mau menggugat suami secara Islam, kembalikan maharnya. Jadi Rasulullah tidak menahan-nahan, Pak, daripada nanti jadi pelawan. Kalau kita sekarang kan itu, Bu, melawan suami itu bangga betul ya, Pak. Aku jangan macam-macam, suami itu lagi macam-macam, itu tokok kepala, tengok. Jangan dikasih kasihannya, bangga dia cerita ke orang, Pak, memarahkan suami depan orang ramai itu prestasi bagi dia, Pak. Pulang tak? Baru lagi itu suaminya pulang. Ada saya lihat suami sedang adu ayam, datang istrinya, Pak, macam anak-anak ketakutan. Oh, tidak jadi orang apa doang, orang tidak jadi ngadu ayam, pulang. Kata itu pulang, Pak, bertakut. Cuman banyak orang memuji suami itu hebat. Dia salah dan dia mengakuinya. Karena dia ngadu ayam, nah, disuruh istri pulang, oke lah. Ini suami baik, azab kena marah di keluarga. Itu yang tidak boleh. Itu suami soleh dimarah-marahi. Sedangkan suami tidak soleh aja, boleh disuruh kadang perempuan itu sabar. Jadi ini persoalannya bukan karena Sabit bin Qais ini rusak akhlaknya, tidak. Akhlaknya bagus ya Rasulullah, agamanya bagus, tapi itu tidak mencintainya. Kembalikan maharnya. Ibu tahu tidak, mengembalikan mahar di Arab Saudi itu, Bu, mahal, Pak. Karena apa, Bu? Perempuan yang paling mahal mas kawinnya itu rata-rata di Timur Tengah. Ada yang mas kawinnya itu apa, Bu? 600 batang pohon kurma. Kenapa kok mahal-mahal? Supaya kalau suaminya meninggal, istrinya masih bisa hidup dari mahar suaminya. Makanya mahal, Bu. 200 ekor unta, kan lumayan tuh, Pak. Jadi membalikkannya itu pun berpikir panjang, Pak. Nah, gimana membalikkannya? Tapi kalau di Indonesia ini, Bu, mudah orang mengembalikan mas kawinnya. Rata-rata seperangkat alat sholat, Pak, bilang sama anak ibu, jangan mau lagi, Bu. Kadang tuh, Pak, dikasihnya apa, Bu? Telekung yang 35.000 parasut yang tak bisa digosok tuh, Bu. Kusuk terus dia, Pak. Mau juga baru tuh. Sejadah yang licin tuh, Bu, 25.000 dia kalau kita taruh di keramik, sujud kita berjalan, Pak. Sejadah, Pak. Tegak bisa terpleset di buatnya, Bu. Mau juga berapa lah harganya, Pak? Ada sampai 100.000. Makanya mudah aja orang, Pak, sok ngancam-ngancam istrinya bercerai. Kalau istri terancam rasanya gugat, balikkan mahar dia, Pak. Mau seberapa kali lipat dia terbalikkan sama perempuan Indonesia. Nah, jadi Sabit bin Qais ini disilahkan oleh Rasulullah, Pak.
Pisahlah, tidak ada masalah, kembalikan maharnya. Nah sekarang Burrah, anak kepala suku Bani Mustalik, dalam tawanan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais cari duit Pak, dan itu halal. Halal Bu. Tebuslah sekian ekor onta, sekian ekor kambing. Akhirnya ngadu Burrah ini ke Rasulullah. Apa kata Aisyah? Tidak pernah aku sekhawatir hari itu melihat seorang perempuan cantik, nampak kecerdasannya datang menghadap Rasulullah. Apa kata Burrah ini? Ya Rasulullah, ketika Sabit bin Qais mengetahui bahwa aku anak kepala suku Bani Mustalik, dia tinggikan harga tebusannya sehingga aku tidak bisa menembus diriku dan aku akan menjadi budaknya. Alangkah lebih bahagianya aku ya Rasulullah, sebagai anak kepala suku aku minta perlindungan kepada dirimu. Tolong tebus aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tebus dirimu dan aku nikahi engkau. Apa pengakuan Burrah? Setelah melihat wajah Rasulullah, belum pernah aku melihat wajah setampan beliau, seteduh beliau, sejuk hatiku ketika melihatnya. Nah itulah kelebihan perawakan Rasulullah itu, wibawanya, keteduhannya, enak memandangnya itu. Jangankan itu lagi, kata para sahabat, keringat Rasulullah itu aja beda ketika kena sinar matahari, macam mutiara dia, dan berbau harum. Ada sahabat yang sampai mengumpulkan keringat Rasulullah di saat tidur untuk dijadikannya bahan parfum. Rasulullah itu suka memakai parfum, tapi pengakuan sahabat tidak pun memakai parfum. Rasulullah itu wangi. Bila dia duduk dalam suatu ruangan, itu 3 hari terimbang aromanya, harumnya itu. Nah itu berbedanya Rasulullah. Selain beliau memang mencontohkan kebersihan, masuk rumah gosok gigi, jadi wangi terus Pak. Jadi kita ke masjid ini, orang Islam ini apa kata Rasulullah? Kalau tidaklah memberatkan umat Islam ini, aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap sholat. Maksudnya apa? Harumkanlah nafas ini ketika kita masuk masjid. Sekarang udah ada listerine Pak, udah ada kumur-kumur, pakailah kumur-kumur. Jangan bertahan juga dengan nanggung-nanggung itu lagi. Ini udah jelas bangun tidur Pak, subuh pergi ke masjid loh, tidak digosok gigi atau tidak berkumur-kumur deh. Lumayan Pak, menahan nafas kita dibuat negara. Nafas. Ya Alhamdulillah kalau pakai masker bahkan dia sendiri yang kecium ya. Kadang dia sendiri pun risau Pak, kok busuk nih, padahal nafas dia sendiri kan kadang ya. Jadi kita itu disunahkan untuk selalu wangi mulutnya. Mau sholat kumur-kumurnya kan mengharumkan, bukan pakai air putih biasa. Nah jadi inilah salah satu sunnah dalam Islam yang kata Rasulullah, kalaulah tidak memberatkan dari kumur-kumur. Jadi Rasulullah itu memang bersih, wangi. Jadi begitu Burrah merasa itu, Pak, apa kata Rasulullah? Aku ingin memperistri dirimu. Kata Burrah, aku mau ya Rasulullah. Digantilah namanya jadi Juwairiyah. Karena kalau Burrah itu artinya keluar dari biji-bijian. Jadi Rasulullah tidak ingin nama yang seperti itu, diganti nama. Jadi kita ini disunnahkan untuk memberi nama yang baik atau memanggil dengan nama yang baik. Misalnya ada nenek-nenek tapi suka jadi panggil kakak, panggil kakak, biar senang hatinya Pak. Kadang ada Pak, tidak mau dia dipanggil nenek, ada dipanggil mak, apa? Tidak pernah aku kawin sama bapak kau, enak aja panggil mama, tante, kan ada itu Pak, panggil dia tante. Ada juga perempuan yang disuka dipanggil namanya Pak, walaupun dia udah tua. Nah, jadi dia menamakan dirinya sendiri. Sampai Bu ya di Pekanbaru ini pernah ada anak yang memanggil nama kepada ibunya. Jadi bukan kedurhakaan Pak, emaknya memang suka dipanggil itu. Ada yang udah tua suka dipanggil Uni. Dari mulai anak kecil manggil dia Uni semua ya Pak. Dia suka dipanggil itu. Jadi apa orang suka dipanggil dengan nama itu dia panggil. Menyenangkan hati orang itu kan berpahala Pak. Itu dia suka nama dipanggil. Atau misal suka dipanggil Om, panggil Om ya.
hati ubah-ubah, sakit hati tiba lama apa hilangnya. Apalagi kalau orang suka dipanggil, makanya kalau orang kita Minang itu kan Bu, kecil bernama, besar bergelar. Jadi orang manggilnya dengan gelarnya Bu. Gelar itu membawa rasa, panggilan itu adalah doa, itu Pak. Jadi tidak salah orang kita Minang ngasih gelar itu doa, memanggil itu adalah doa. Jadi kalau orang tua sering bilang anak bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh dia jadinya. Kadang-kadang orang tua kan sering memarah-marahi anak, pulang kau dah, pulang kau mati kau mama buat, tengoklah kau. Itu bingung anak ini Pak, pulang mati kau. Tapi disuruh pulang, bagaimana coba tuh? Akhirnya anak itu karena sedang mati, dia tetap hidup, hatinya mati jadinya Pak. Orang tua risau ya, payah betul ngasih tahu anak saya ini. Padahal dia sering bilang anaknya, mati kau mama buat, mati kau mama buat, mati. Lupa nak mati-mati anak sampai hari ini. Tapi hatinya mati ya Bu. Nah Rasulullah ganti namanya, menikah Rasulullah dengan Juwairiyah. Bahagia Juwairiyah, merasa dapat yang selevel Pak. Langsung ditebus oleh Rasulullah. Nah Rasulullah tidak minta kurang Bu. Berapa yang diminta Sabit bin Qais? Fair Rasulullah tuh Pak. Segitu harganya ditebus oleh Rasulullah Pak. Walaupun kita dosa dari Rasulullah, dari Rasulullah. Itu hak kau. Kau yang mendapatkannya, jadi tawanan kau. Kalau kita kan enggak bisa saya coba ya. Bawalah Ustaz. Iyalah kalau gitu. Nah, itu Bu ya. Mana ada mau bayar Pak kan? Tapi Rasulullah enggak Bu, itu hak kau. Nih, baik. Jadi Rasulullah mengajarkan tuh jangan kita ini sampai misalnya karena kawan yang jualan terus kita bahagia kalau tidak dibayar. Jadi Bu ya, kita tuh amalkan. Justru kadang kalau kawan yang jualan jangan pernah ditawar. Nah, itu Pak. Ini adalah sama kawan masak segitu, justru sama kawan itulah maka mahal. Karena yang akan makan keponakannya juga gitu Pak kan. Orang sering seperti itu Bu ya. Padahal kawan saya Ustaz segitu dijual. Justru kawan tuh yang harus segitu tuh. Jangan ditawar, berapa dikasihnya harga kasih dia. Karena yang anaknya itu kan anak kawan kan keponakan kita juga. Nah, kenapa mesti kita tawar-tawar, kurangi yang seperti itu? Rasulullah tak mau nawar Pak. Walaupun Sabit bin Qais mengatakan jangan ya Rasulullah, kata Rasulullah tidak, aku harus beli. Aku harus beli ini. Akhirnya Bu ya, sepakat semua sahabat Pak. Siapapun yang menawan Bani Mustalik tidak layak kerabat istri Rasulullah kita tawar, bebaskan semuanya. Langsung masuk Islam lah Bani Mustalik. Karena itu untungnya Bu, gara-gara satu Juwairiyah, satu kampung mereka selamat. Itu sistem umat Islam. Lepaskan semua. Tidak lama setelah beberapa hari Bu, datanglah kepala suku Bani Mustalik, Bapak Juwairiyah. Bawa onta, bawa kambing. Dia mau nebus anaknya nih Pak. Dia tak tahu anaknya dia jadi istri Rasulullah. Sampai dia ke tempat Rasulullah, disambut Rasulullah dengan manis Bu. Nah ini menyambut tamu Pak. Pelayanan luar biasa. Tamu disambut. Jadi Bu, sifat manusia itu, fitrahnya itu mereka suka dihargai. Makanya kalau orang pesta pasti ada yang menyambut tamu kan, bapaknya dia menyambut tamu, Pak RW, Pak RT, Ustaz, Imam. Coba lah tidak ada yang nyambut Pak, tidak bergaul mungkin dari masyarakat, tidak ada yang nyambut. Pak RW tidak ada. Jadi cerita sama orang Pak, karena disambut tuh lah. Kita lihat kalau Ustaz Somad pergi kemana-mana, nengok Ustaz Somad disambut aja Bu, bangga kita Pak ya. Betul-betul orang meletakkan dia sesuai dengan porsi beliau. Kalau saya ini tidak perlu disambut, jalan sendiri pun aman Bu ya. Tapi kalau Ustaz Somad kan kita udah tahu Pak, se-Indonesia. Jadi disambut orang tuh kita yang senang, haru Pak nengoknya. Bahagia rasanya orang memperlakukan Ustaz seperti itu tuh Bu ya, disambut di bawah. Nah kita itu sebetulnya Bu, masjid pun bisa membuat seperti itu. Pelayanan terhadap jamaah, apa mungkin program seperti itu ya Bu ya. Seperti ada anak yang bapaknya punya masjid itu, ditungguinnya orang tiap hari Pak. Parkir di sini Pak,
Bahkan sempat viral waktu itu anak muda tuh Pak ya, ditunjukkannya orang duduk di sana Bu. Cuma itu aja Pak. Tapi orang pasti bahagia rasanya Bu ya. Pelayanan yang sepele tapi dampaknya besar Pak. Akhirnya si Indonesia membuat anak itu viral. Sangka orang anak itu tukang parkir Bu, rupanya dia anak yang punya masjid. Dia yang punya masjid itu bapaknya. Jadi pelayanan itu memang orang suka. Jadi kalau kita masuk ke Gramedia jam 8 pagi Bu ya, kalau rasanya kurang-kurang dihormati kita di masyarakat Pak, di keluarga, pergilah ke Gramedia jam 8. Itu karyawannya bersusun semua Bu. Pelanggan pertama masuk dihormati Pak. Jadi kalau Bapak kurang-kurang dihormati, pergilah ke situ Pak, jam 8 pagi. Pas dia baru buka itu nunduk semua tuh Pak. Selamat pagi Pak. Jadi Bu ya, Rasulullah itu mengajarkan kita itu sambut orang, sambut tamu dengan baik, dengan ramah. Begitu sudah masuk Bapak Juwairiyah ini sudah dipersilakan duduk. Muhammad, aku tahu anakku dalam tawanan umat Islam. Jadi aku datang kemari untuk membebaskan anakku. Aku dengar kabarnya harganya sekian ekor onta dan sekian ekor kambing. Sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Mana onta yang bagus yang 2 ekor yang kau sembunyikan di balik batu? Terkejut langsung Bapak Juwairiyah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Rupanya Pak sebelum dia berangkat ada ontanya yang sayang dia Bu, disembunyikan ontanya yang bagus tuh Bu, di batu 2 ekor, di bawah digantinya sama yang biasa. Ditanya Rasulullah, mana unta yang kau sembunyikan? Kaget dia. Ya Rasulullah, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali aku dan Allah. Berarti kau memang seorang Rasulullah. Masuk Islam pula lah akhirnya kepala suku Bani Mustalik. Baru disampaikan Rasulullah, anakmu sekarang ini sudah menjadi istrimu. Oh, senanglah hati bapaknya Bu, punya menantu. Kaumnya dibebaskan, dihormati, dibawa pulang lagi ke Bani Mustalik. Berbeda dari mereka sebelumnya. Awalnya terhina, sekarang pulang dalam keadaan merdeka. Nah itulah Bu ya, bagaimana Rasulullah ini di dalam setiap kisah hidupnya memberikan pelajaran bagi kita. Kalau ada tamu disambut, kemudian dengan wajah yang ceria, dengan senyuman. Kadang kita, tapi itu Pak, tengok tamu juga Bu. Kalau tiap hari dia datang yang senyum Bu, azab kita dibuatnya. Tiap jam makan siang datang dia. Cerdik dia Bu ya. Kalau yang macam ini tidak perlu senyum tiap hari. Perlakukan orang semestinya. Jangan sampai nanti kita salah dalam berbuat baik yang membuat kita akhirnya menyesal.